tandanya tuh panjang-panjang gitu. Ini kok enggak Om? Gimana Om tuh? Nah, biasanya tuh kalau supaya panjang dikasih aplikasi GA3. Kenapa ini nggak dipakai Om? Ini karena kan kita ini Tambul Apot ya, dipersiapkan untuk pameran ya kan. Nah, kalau pakai GA3 tuh ada resiko juga, ada resiko gosong atau rontok juga. Nah, untuk lebih aman kalau saya nggak pakai, cuma kita pakai di penyiramannya. Penyiramannya kalau sudah jadi bunga kita siram sehari 2 kali. Nah, nanti secara nggak langsung dia juga berpengaruh ke panjangnya si dompol buah atau tandan buah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Flonasia, alhamdulillah nih tim Flonasia ada di pameran Flona di lapangan Banteng Jakarta Pusat nih. Coba kita, tadi saya lihat di situ ada anggur, lapaknya anggur, lapak bibit anggur. Tuh lihat, lapak bibit anggur punya Om Ruslan Cibinong nih. Jangan pegang, beli boleh. Om Ruslannya ya Om? Om Ruslan ada? Ada Pak. Oh ada ya di dalam ya. Kita intip-intip. Mana ya dia? Assalamualaikum. Wah itu dia orangnya. Rekan Flonasia nih. Ya, ini ownernya udah nih. Pak, Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Ata Om dari Ata. Iya Flonasia. Ya ini dia. Assalamualaikum. Salam. Ya siap. Nih Bang Janu. Oh Bang Janu siap. Om, sorry Om, baru sibuk nggak? Enggak. Siap. Om, pakai mic-nya dulu. Boleh kita? Oke, siap. Om, itu ada Tambul Apot banyak banget Om. Iya, yuk kita Boleh lihat. dong Om, di kolom Boleh. komentar tuh ada yang nanya, bagaimana sih tipsnya membuahkan anggur di pot secara cepat dan lebat buahnya? Agak susah nih Om tipsnya. Gimana Om? Potnya minimal pot 50. 50 diameternya. Ya, pot diameter 50, lebih besar lebih bagus. Iya. Tuh. Media tanamnya harus poros ya. Jadi mudah meresap air. Nggak boleh ketika disiram tuh medianya menggenang. Iya. Gitu. Kira-kira apa Om? Ini ya. Biasanya sih kalau kita pakai sekam mentah, sekam bakar, kohe, tanah humus bambu itu yang paling bagus tuh. Satu bagian perbandingannya. Dicampur sekalian. Dicampur sekalian. Oke. Terus ditambah TSP biasanya. TSP, pupuk TSP, ya Om? pupuk TSP setengah kilogram. Oh, Kalau setengah kilo. ukuran potnya pot 50. Bibit Om, pemilihan bibit Om. Bibit yang bagus gimana tuh? Bibitnya pertama pilih jenis-jenis yang gampang berbuah dan sudah terbukti buahnya enak. Ini untuk pemula ya? Ya. Contohnya Om? Ya, contohnya bisa Transfigurasi, Akademi, Ninel, Jupiter, Gospi, Dixon, dan lain-lain. Banyak lah. Saya rasa di Plona tuh udah tergambar ada jenis-jenis yang mudah berbuah. Indikator bibit yang bagus gimana Om? Pertama kita lihat pucuknya aktif. Pucuknya. Nah ini bentar. Oh kalau ini rekan-rekan Flonasia kalau milih nih. Nah ini milih tips memilih bibit yang bagus. Nah ini pucuknya dia posisinya aktif. Iya. Kemudian aktif ditandai dengan terbus-terbus kecil. Iya, dia nggak berhenti. Ada daun mudanya ya. Terus ini juga sempurna. Kalau ini agak-agak ini karena perjalanan nih. Kita kan dari Bogor di sini dikirim ya. Emang sekarang di mana Om? Bisa dikirim? Oh iya, ini kita ini sekarang lagi pameran Plona dan Fauna 2023 di lapangan Banteng Jakarta. Dari tanggal berapa sampai berapa? Dari tanggal 15 September sampai dengan 15 Oktober. 15 Oktober 2023 Om ya. 2023. Iya, rekan-rekan Flonasia yang di Jabodetabek atau lagi main-main dari daerah ke Jakarta boleh mampir ya Om. Iya. Tiap hari ya. Mampir dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai jam 9 malam. Oh ya. Di blok apa nih Om? Ini blok G nomor 21. G ya. G nomor 21 standnya lapak bibit. Lapak bibit. Oh. Ini selain pucuknya aktif gimana Om? Sambungannya apa gitu gimana? Ya, sambungannya dia sudah kokoh ya, sudah kuat ya. Kemudian ini juga tertancap kokoh ya kan, kuat. Diangkat dari akarnya itu sudah ini sudah ya. Kuat. Sudah Nah ini juga tadi saya sudah si media tanam ya Om ya. Iya, kemudian juga sudah ada sulur tadi ini udah kita buangin ya sulurnya, ini ada sulurnya juga nih, berarti tanamannya udah siap dipindah ke lahan. Sulur itu tanda apa Om?
Ya tandanya bahwa si Akar tanaman ini banyak udah. atau gimana? Biasanya. Ya pertumbuhannya bagus dia berarti. Pertumbuhannya bagus. Ada kawan juga kalau seluruhnya udah banyak, akarnya juga udah lebat infonya gitu katanya Bisa. sih. Bisa gitu. Itu ya contoh bibit ya. Oke Om, terus kalau pupuknya Om, Pupuknya pertumbuhan. Kalau pertumbuhan kita pakai NPK seimbang aja. Iya. NPK seimbang 16, sama 16. ya 16 bisa Mutiara, bisa Yaramila ya. Terus ditambah sama TSP aja. TSP ya. TSP supaya batangnya tuh pertumbuhannya lebih besar sehingga ketika nanti kita pangkas dia bawa bunganya lebih banyak. Oke. Nah, terus kalau itu fase pertumbuhan itu sampai umur berapa Om? Fase pertumbuhan itu biasanya kalau di bulan itu sekitar 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Ya, fase pertumbuhan. Baru setelah itu masuk ke fase generatif atau pembuahan. Nah, cuma biasanya kita lebih pasnya sih lihat ciri fisiknya. Jadi fase vegetatif itu cabang tersiernya sudah sebesar sedotan atau pensil, kemudian warnanya kecoklatan, kemudian panjangnya kalau jenis-jenis yang gampang berbuah kalau kita biasanya 9 sampai dengan 12 ruas. Jadi Ruas kalau ya, bukan senti Om ya. Iya, Hitungannya bukan ruas. 60 cm, 70 cm. Bukan, ruas. ruas. Ya? Ruas itu gimana Om biar nah tahu ini kawan-kawan? ruas ini, nah ini Antar cabang, antar daun ya, jarak ya, antar daun. Jarak antar daun ruas. Ah. Kalau di sini namanya titik simpul. Jadi Simpul. titik simpul atau buku ini. Nah, antara titik simpul atau buku namanya ruas. Oh iya. Jadi biasanya kita hitung 9 sampai dengan 12 ruas. Kalau sudah 9 sampai 12 ruas, kemudian warna batang tersier sudah kecoklatan, kemudian ukurannya sudah sebesar pensil atau sedotan, berarti dia sudah masuk ke pemupukan generatif atau pembuahan. Nah, itu apa Om pupuknya? Pupuknya umum aja, kita pakai pupuk yang P dan K-nya tinggi, biasanya pakai MKP sama KNO3 putih. Sama pakai- boron. Oh, boron. Boron. 3 itu NPK 16 ditinggalkan berarti. Ditinggalkan. Sementara nggak dipakai. Ya? nggak dipakai. Oh, itu berarti pemupukan berapa kali Om dalam periode waktunya berapa pekan, terus selama berapa pekan baru bisa masuk pemangkasan? Oke, untuk pemupukan generatif biasanya kita berikan 4 kali. Kita berikan 4 Jaraknya? kali setiap 1 minggu sekali. Sepekan sekali ya? Setelah pemupukan yang terakhir, yang keempat kita tunggu 1 minggu, kemudian kita pangkas. Oke. Terus setelah dipangkas masih dipupuk lagi nggak Om? Setelah dipangkas dihentikan dulu. Pemupukan itu? Pemupukan kita hentikan dulu ya kan, sampai dia bunganya keluar dan jadi beri. Baru kita masuk pemupukan lagi pakai pupuk kalium. Berarti butuh waktu berapa tuh Om? Dari bunga sampai jadi beri itu? Dari bunga sampai jadi beri 1 bulan lah. Sebulanan. Sebulanan lah. Sampai yang kedelai kecil-kecil itu ya? Iya, kedelai kecil. Nah, justru pas saat kedelai kecil-kecil itu masa-masa krusial tuh. Biasanya serangan trip itu sangat gencar tuh. Trip ya? Trip ya. Nah, ketika baru jadi beri sebesar kedelai itu kita harus semprot tuh pakai insek yang berbahan dasar abemektin lah untuk trip. Apa contoh mereknya? Sebut aja. Misalnya abemektin. Abemektin itu mereknya ya? Abasel, Abasel. Misalnya Abasel, kemudian Demolis, kemudian Agrimek, ya kan. Om, kalau indikator visualnya pohon itu terserang trip, apa tuh? Bentuk daunnya atau batangnya kenapa tuh? Daunnya keriting. Ada contohnya nggak? Daunnya keriting. Nah ini nih. Nah ini nih tadinya nih. kena kayak gini Nah ya. ini tadinya waktu daun mudanya dia kena trip nih. Nah, terus diobatin ya? Iya. Cuman ada bekas cacatnya ya? Ada bekas cacatnya. Nah memang ketika musim panas serangan trip ini pasti lebih masif. Dia lebih gencar serangannya Daripada musim hujan. Ya. Oh. Kalau hujan jamurnya itu. Tapi kalau musim panas justru tripnya yang sering menyerang. Makanya kayak kita nih di pembibitan biasanya sampai seminggu 2 kali penyemprotannya. Nyemprot insektisida itu? Insektisidanya. Kan itu serangga yang membentuknya? Trips tuh? Trips itu ya kutu dia. Kecil-kecil ya? Kutu kecil-kecil, warnanya kekuningan, buntutnya itu nyedot cairan daun pada daun muda. Dia nyerangnya daun muda. Oke. Kalau ini, Jupiter nih Om? Ya ini Jupiter. Terus ini bawa berapa ini Om? Bawa berapa pot? Tabula pot? Kita ke lapangan Banteng ini di Plona 2023 ini kita bawa 34 pot
Semuanya berbuah. Semuanya Masya berbuah. Allah, mantap Semuanya sekali. berbuah. Wah, ini juga berbuah nih. Ya. Tapi rata-rata apa Om yang di bawah varietas? Paling banyak Jupiter. Jupiter ada 13 pot, yang lainnya ada Gospi, ada Lorano, kemudian ada Ninel juga ada di depan. Kemudian Banyak banget tuh kawan-kawan. ya nih. Ini juga buah. Ini Jupiter ya Om. Iya. Lorano mana Lorano Om? Loranonya bentar. Terselip. Tuh sama berbuah. Kayaknya di buah-buah depan semua. Loranonya Om. Kayaknya deh. Di depannya. Tapi Kayaknya. buah dipajang di sana. Iya, Di kayaknya, bentar. etalase di depan booth. Wah, mantap juga nih. Om, nih kita lanjut Om. Perawatan buah tuh gimana Om kalau sudah ini usia berapa Om? Ini usianya sudah ada ini 2 bulan setengahan. 2 bulan setengah. Iya, dari keluar bunga ya. Kalau yang ini Om, sorry Om. Yang ini sekitar 2 bulanan lah. 2 bulan. 2 bulan Ya. dari keluar. Nah, kadang kan kawan-kawan tuh bisa membuahkan tapi merawat buahnya, berinya itu kadang bermasalah, ada jamur, ada nggak mulus lah. Gimana Om kalau dari misalnya Om Ruslan? Kalau dari kita biasanya pas bentuk brokoli kita udah tetap disemprot tuh. Disemprot? Sama insek dan pungi. Insektisida dan fungisida. Betul. Nah, ketika sudah mekar dihentikan penyemprotan. Nanti setelah berbentuk beri baru dilakukan penyemprotan lagi, terutama trip. Kutu trips ya. Kutu trip ya, karena ketika buah itu masih muda, masih kecil, serangan tripnya itu sangat apa ya, sangat ganas ya. Nanti akibatnya buah tuh jadi kecoklatan seperti warna kulit kelengkeng. Kayak ini Om, bukan? Enggak, kalau ini karena di perjalanan kebentur-bentur kalau ini. Oh, ini perjalanan ini ya dari Cibinong ke Jakarta, Lapang Banteng. Jadi ini ya. Iya, iya. Padahal kan ditutup pakai kuning-kuning gitu Om. Betul, betul. Oh, dia kegores-gores ya. Iya. Ini fungsinya apa Om? Ini sih tadinya karena kita waktu bawanya diikat ke batang nih supaya nggak goyang-goyang. Jadi buahnya yang sudah besar-besar kita ikat gini supaya dia nggak goyang-goyang, jadi memar buahnya. Karena dia kegesek-gesek ya. Iya. Tapi ini juga mau ini ya apa? Mengamankan dari tangan-tangan iseng ya. Tadi kan dia pelintir-pelintir. Iya, pas gitu lagi kan. pameran kayak gini kan. Kita juga mau ngelarang orang kan nggak enak juga. Betul. Ini banyak sekali. Kemudian sih biasanya kita jarangin buahnya Om. Oh iya. Jadi buahnya yang kecil-kecilnya kita buang. Ini yang ukuran, nah ini seperti Ini ini. sudah dijarangin. Belum ini. Oh, belum, Yang ini dibuang ini, yang kecil-kecil. Oh, gini. yang kerdil ya. Yang kerdil, yang kuntet dibuang. Karena dia juga nggak bisa gede ya. Malah mengganggu ini ya. Space ruangannya itu. Betul. Oh, ini anggur Jupiter Om. Kenapa banyak Jupiter? Kenapa yang dipilih Jupiter? Kenapa Om? Ya karena dia kan paling mudah ya dibuahin. Terus dalam satu pot nih bisa puluhan dompol juga gitu. Dan rasanya juga enak. Rekomendasi. Rasanya enak. Silakan manis, beraroma. Iya, tidak apa-apa. Kemudian 80% nggak ada bijinya juga. Itu ya, seedless ya. Seedless. Jupiter ya Om ya. Jupiter. Wih, mantap. Terus untuk memperbesar buah kita biasanya tetap kita kasih pupuk kalium. Apa ini jenis apa Om? Biasanya pakai KNO3 putih. KNO3. Kita kasih KNO3 putih, kemudian buahnya kita semprot pakai kalsium supaya nggak pecah. Merek apa Om kalsiumnya? Kalsium biasanya kita beli yang kalsium murni yang 99%. Dosisnya maksimal ya, per liter itu 3 gram. Beli di mana Om? Di toko pertanian banyak. Oh, berarti bentuknya curah gitu ya? Curah, ya bubuk dia. Bukan di merekin, nggak ada merek ya? Ada sih, dia kalsium murni 99% gitu. Oh gitu, kalsium murni. Banyak sih. Untuk pertanian ya? Iya. Kalau saya pernah lihat tuh panjang-panjang tuh melenya itu apa, tajuknya itu apa, tandanya itu panjang-panjang gitu. Ini kok enggak Om, gimana Om tuh? Nah biasanya tuh kalau supaya panjang dikasih aplikasi GA3. Oh Gibralin Ya, ya? Gibralin ya. Fungsinya itu memanjangin? Untuk memanjang dompol atau tandan buah. Tandanya. Ya, Kenapa ini nggak dipakai Om? Ini karena kan kita ini Tambul Apot ya, dipersiapkan untuk pameran ya kan. Nah kalau pakai GA3 tuh ada resiko juga, ada resiko gosong atau rontok juga. Nah untuk lebih aman kalau saya nggak pakai, cuma kita pakai di penyiramannya. Penyiramannya kalau sudah jadi bunga kita siram sehari 2 kali. Nah nanti secara nggak langsung dia juga berpengaruh ke panjangnya si dompol buah atau tandan buah itu. Brokoli juga udah disiram terus atau gimana? Sudah.
Jadi waktu keluar brokoli itu udah nggak boleh kering, Nggak boleh kekurangan air, apalagi sampai layu tuh bunganya bisa angus. gosong ya. Gosong. Oh, jadi memang harus basah terus tuh ya Om ya. Harus basah. Si media tanamnya. Si media tanam. Kalau untuk baru brokoli ya. Iya, intinya sih nggak boleh sampai dia tuh kekurangan air. Nggak boleh sampai kurangin, apalagi cuaca panas kayak gini. Seringkali tuh kalau kita telat nyiram, bunganya tuh jadi ikutan layu. Nah itu ngaruh ke pertumbuhan bunganya. Biasanya jadi kuntet nanti buahnya, nggak maksimal. Panjangnya juga jadi kurang gitu. Oh gitu ya. Nah biasanya kalau kita siramnya terlalu banyak, tadi buahnya bisa jadi pecahkan. Nah untuk antisipasi itu kita semprot kalsium. Kalsium itu ya Om ya. Ya sebulan sekali biasanya. Oh, bukan seminggu sekali ya? Enggak, sebulan sekali. Sampai sebelum Sampai dia tuh berapa hari sebelum panen? Ya. Sampai pirasan biasanya. Oh, pirasan udah Ya, dihentikan semua. Udah dihentikan semua. Pirasan itu udah 2 bulan setengah Om. 2 bulan setengahan, 2 bulan setengah. Udah mulai pirasan ya. Pirasan itu berubah warna ya Om ya, mulai Berubah warna, betul. menuju ke waktu pematangan buah ya, Betul. daging. Iya, siap. Nah, kalau sudah pirasan kita pakai Mama Lem saja. Ya, gimana tuh Mama Lem Om aplikasinya Om? Biasanya kita semprot Mama Lem 1 mili per 1 liter. 1 mili Per 1 liter. jadi 1 liter air dicampur dengan 1 mili Mama Lem. Mama Lem. Ya. Semprot Disemprotkan bisa pagi, bisa sore hari. berapa Biasanya jaraknya? seminggu sekali. Seminggu sekali. Setelah disemprot dibilas ya Om? Dibilas lebih bagus. Oh, supaya Juga, ini ya residunya hilang ya. Betul. Itu fungsinya untuk apa Om? Kalau Mama Lem itu? Ya tadi Jamur. supaya jamur juga, kemudian nanti tampilan Semut juga buah. hilang juga? Semutnya juga bisa, tampilan buah jadi lebih bagus. Oh, lebih glowing. Iya, lebih glowing. Siap. Iya. Oke, rekan-rekan Flonasia nih, alhamdulillah dapat ilmu pengalaman dari Om Ruslan nih, yang kebetulan lagi pameran di Flona Lapangan Banteng. Oke Om, terima kasih banyak Om. Sukses Sama-sama. selalu, berkah selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Om. Om, maaf, itu mic-nya. Saya mau lanjut lagi ke tempatnya. Makasih Om ya. Assalamualaikum. Oke, rekan-rekan Flonasia, kita muter-muter lagi ya di tempat lain nih. Banyak sekali yang pameran anggur.